Shalom, sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya Pendeta Immanuel. Kita bertemu kembali dalam renungan yang berjudul Pilihan Setiap Hari. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23 mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Artinya Anda punya pilihan setiap hari, 30 pilihan setiap bulan, dan 365 pilihan setahun. Anda bisa memilih setiap hari apakah Anda ingin merasa tertekan, sedih, putus asa, atau Anda pilih untuk setiap hari bersukacita di dalam Tuhan. Satu hal yang ditekankan dalam Alkitab bahwa Tuhan memberi kepada setiap orang kehidupan dalam tenggang waktu 24 jam. Anda bisa menikmati 24 jam Anda dengan penuh sukacita, atau Anda bisa menyia-nyiakan hari itu dalam kesia-siaan. Setiap hari adalah sesuatu yang khusus dari Tuhan. Apabila Anda belajar untuk hidup sehari demi sehari dengan mengikuti prinsip Alkitab mengenai kehidupan dan kebahagiaan, maka Anda juga dapat berpaling kembali kepada setiap akhir setiap hari dengan bersyukur kepada Tuhan untuk setiap hari yang baik yang diberikan, walaupun banyak tekanan dan masalah, sebab ada Tuhan yang sangat mengasihi berjalan bersama-sama dalam setiap hari. Dalam perjalanan umat Israel melalui padang gurun menuju negeri perjanjian, Alkitab menerangkan bahwa Allah mengirim makanan yang enak berwarna putih sehingga membuat mereka bertanya, apa ini? Dalam bahasa Ibrani, apa ini digunakan kata man-nuh. Itulah sebabnya makanan itu selanjutnya disebut mana. Makanan ini jatuh setiap pagi seperti embun. Namun ada hal yang sangat luar biasa yang harus Anda perhatikan tercatat dalam Alkitab. Keluaran pasal 16 ayat 11 sampai 20. Mana tidak bisa ditinggalkan sampai hari esok, hanya untuk sehari saja. Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Bila memungutnya kesiangan, maka sudah tidak ada karena sudah mencair. Allah ingin menjelaskan bahwa Dia ingin Anda dan saya hidup sehari demi sehari. Bukan hidup hari ini, tapi mengkhawatirkan hari esok. Ini bukan berarti bahwa Anda tidak perlu membuat rencana masa depan, tetapi mengkhawatirkan masa depan itu yang tidak diperkenankan Tuhan. Seperti tertulis dalam Matius pasal 6 ayat 34. Janganlah kamu khawatir akan hari esok, kekhawatiran sehari cukuplah untuk sehari. Elia setiap hari dipelihara Tuhan ketika tinggal di sungai Kerit. Elia sendiri disuruh Tuhan tinggal bersembunyi di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Lihat betapa luar biasanya Tuhan yang kita percaya. Tidak sehari pun ditulis di Alkitab bahwa Nabi Elia tidak dikirim makanan melalui kumpulan burung gagak. Gagaknya pun tidak pernah lupa
untuk mengirim makanan. Ini sesuai dengan doa Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, yang dikenal sebagai doa Bapa Kami, di mana salah satu bagiannya berkata, berikanlah kami pada hari ini, bukan esok, tapi pada hari ini makanan kami secukupnya. Jadi jika Anda ingin hari Anda menjadi hari yang paling menyenangkan dan paling baik, maka jadikanlah Bapa Sorgawi yaitu Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian yang paling penting pada hari itu. Jangan mau berpikir negatif untuk melakukan atau mengatakan sesuatu yang buruk dan kotor. Seperti yang dikatakan dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 11. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ingat, Anda hanya bisa hidup hari ke hari, sebab masa lalu hanyalah sebuah kenangan dan hari esok masih dalam pengharapan. Kenapa hari esok itu hanya harapan? Karena kita tidak tahu apakah kita masih ada di esok hari. Jadi, bagi Tuhan prinsip hari ini sangat penting. Ingat 2 Korintus 6 ayat 2 disebutkan bahwa hari inilah hari keselamatan itu. Artinya ukuran Tuhan hari ini, bukan esok. Mari ikuti saya berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus namanya, saya datang kepadamu, mohon kasih anugerah dan rahmat-Mu setiap hari, agar setiap hari aku hidup dalam mempercayai pemeliharaan-Mu yang sempurna. Roh Kudus, bantulah aku untuk hidup setiap hari berpusatkan Kristus, sehingga perkataan dan ucapanku benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.